286, episode 54 Raja Iblis Slayer 2. Akhirnya, pesan yang saya tunggu telah tiba. Skenario pribadi plotter yang rahasia. Plus. Subskenario, sekretif plotter, tanda tanya. Kategori, sub pribadi. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi jelas, tanda tanya. Batas waktu. Kompensasi, dapat kembali ke babak asli dengan cerita legendaris 1, skill 1, dan item 1 probabilitas yang diperlukan akan dilahirkan oleh pemrakarsa skenario. Kegagalan, tidak dapat kembali ke belokan semula, badan inkarnasi Anda akan dihancurkan. Plus. Saat saya membuka jendela skenario, hal yang menarik perhatian saya adalah kompensasi. Biro saat ini mencurigai probabilitas Anda. Saya bukan anggota dari regresi ini. Oleh karena itu, bahkan jika saya mendapatkan item, keterampilan atau cerita pada gilirannya ini, saya tidak akan bisa melestarikannya setelah kembali ke dunia asal saya. Itu seperti bagaimana putaran ke-41 Shin Yosung sangat lemah sehingga dia bisa dipukul. Namun, jika ganjarannya benar, aku bisa mengambil barang-barang yang diperoleh di babak ini karena ke dunia asliku. Itu adalah hadiah yang luar biasa. Tidak peduli seberapa besar kemungkinan dibatasi, rampasan dari skenario ke-95 akan cocok dengan skenario ke-95. Keterampilan dan cerita yang tersedia di sini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dalam skenario ke-20. Jangan terlalu Hyla memberi peringkat Kim Dokja. Aku nyaris tidak bisa tenang mendengar kata-kata dinding keempat. Sebenarnya, itu bukan situasi di mana aku bisa bersukacita. Imbalan untuk skenario itu tinggi tetapi biaya kegagalannya sama besarnya. Jika saya gagal, saya tidak bisa kembali ke babak semula dan akan kehilangan tubuh inkarnasi saya. Ini bukan giliran saya, jadi pengaruh cerita saya tidak besar. Dalam situasi seperti itu, saya bisa terbunuh oleh kemungkinan badai jika saya kehilangan tubuh inkarnasi saya. Selain itu, ini bukan masalah terbesar. Kondisi izin untuk skenario ini sedang diperbarui. Kondisi izin yang paling penting belum diperbarui. Saya tidak tahu apakah itu kesalahan dari melintasi dimensi atau apakah sekretif plotter sengaja menarik waktu. Terus terang, itu mungkin. Saya berpikir ketika saya menyaksikan Yo Jong Hyuk berkelahi di kejauhan. Jika saya adalah sekretif plotter, kondisi jelas apa yang akan saya tempatkan pada skenario ini. Berdasarkan pergerakan sekretif plotter sejauh ini. Itu adalah pemikiran yang tidak menyenangkan. Skill eksklusif, pemahaman membaca, diaktifkan. Plotter rahasia. Saya mengharapkan dia menjadi crawling chaos tetapi identitas sebenarnya dari dewa luar tidak diketahui. Dia telah bersama saya sejak saluran pertama saya dibuka tetapi saya memiliki sedikit informasi tentang dia. Dia tidak sombong seperti Great Sage the Equal of Heaven, penuh keadilan seperti Uril, jahat seperti Abyssal Black Flame Dragon. Dia bahkan tidak hadir dalam cara survival asli. Dia hanyalah plotter rahasia. Anda tidak dapat membaca target dengan informasi yang Anda miliki. Keahlian eksklusif, pemahaman membaca, dibatalkan. Keingintahuan tentang hal yang tidak diketahui mengarah pada kemampuan baru. Saya tidak tahu apa yang dia coba tunjukkan padaku melalui skenario ini. Selain itu, apa yang ingin dia dapatkan. Tidak pernah ada kasus di mana dewa luar telah melakukan ini sehingga saya tidak bisa menebak dengan mudah. Hanya satu hal yang pasti. Kuaek. Skenario ini kemungkinan akan terhubung dengan monster yang membantai rasi bintang di sana. Itu dia. Sekarang, semua penjepit menyerangnya. Dai Yo Jong Hyuk. Saat saya sedikit teralihkan oleh jendela skenario, medan perang mengalir dalam bentuk yang tidak terduga. Kondisi Yo Jong Hyuk aneh. Beberapa saat yang lalu, dia telah membunuh rasi bintang dan menguasai medan perang. Sekarang gerakannya tumpul. Tubuh Yo Jong Hyuk menegang di bawah serangan pengeboman. Bajingan apa ini? Apa yang terjadi? Saya menyesuaikan pengaturan daftar karakter untuk memeriksa kondisinya. Plus. Asteris saat ini dalam kondisi abnormal. Plus. Kondisi tidak normal. Tidak mungkin. Siapa regresi 1863 Yo Jong Hyuk? Ini adalah Yo Jong Hyuk yang adalah penguasa neraka timur dan membunuh iblis prinsip. Tidak ada seorang pun di antara rasi bintang yang dapat menempatkan kondisi abnormal pada Yo Jong Hyuk saat ini. Mata Yo Jong Hyuk kosong. Saya merasa tidak nyaman seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan saya. Tidak ada. Hanya ada satu orang yang bisa menyebabkan status abnormal di Yo Jong Hyuk. Plus. Asteris targetnya menderita, depresi regresi, karena sebab yang tidak diketahui. Plus. Itu Yo Jong Hyuk sendiri. Depresi-depresi. Semangat orang yang telah hancur selama 1863 kehidupan membuat depresi regresi hampir menjadi keterampilan tingkat rendah yang pasif. Begitu dia jatuh ke dalam depresi, kesadarannya terperangkap dalam ingatannya dan dia tidak bisa bangun. Bunuh dia. Dia tidak terkalahkan. Serangan kejam itu menyebabkan tubuh Yo Jong Hyuk berdarah sedikit demi sedikit. Itu aneh. Awalnya, depresi regresi seharusnya tidak terjadi dalam situasi ini. Di babak 1863, Yo Jong Hyuk telah belajar bagaimana mengelola penyakit ini. Kenapa dia dalam kondisi saat ini? Dinding keempat mengatakan, hahaha. Petik 2. Petik 2. Apakah itu yang kamu lakukan?
Tembok keempat tidak menjawab tetapi hanya itulah dugaanku. Tabrakan sebelumnya dengan dinding keempat pasti telah menyebabkan beberapa gangguan di permukaan bagian dalam Yo Jong Hyuk. Sial, apa yang harus saya lakukan? Darah mengalir dari kulit Yo Jong Hyuk saat dia melindungi wajahnya. Kekuatan kulit tertembus masih diterapkan tetapi itu hanya masalah waktu sebelum Yo Jong Hyuk meninggal. Saya harus membantu. Mengapa saya harus membantunya? Pilihan itu bertarung dalam pikiranku. Yo Jong Hyuk adalah monster sekarang. Jika saya membantu, dia pasti akan membunuh saya ketika dia bangun. Pikirkan baik-baik. Anda tidak tahu kondisi yang jelas dari skenario ini. Kondisi yang jelas masih tanda tanya. Jika syarat untuk menghapus skenarionya adalah kematian Yo Jong Hyuk, ini adalah peluang emas. Namun, bagaimana jika kondisi yang jelas adalah kelangsungan hidup Yo Jong Hyuk? Jika Yo Jong Hyuk meninggal, aku akan kehilangan segalanya. Sial. Haruskah saya membantu atau tidak? Lutut Yo Jong Hyuk perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Orang-orang yang biasanya lemah bersemangat merobek tubuh Yo Jong Hyuk. Hahaha, saya akan memiliki kisah Raja Darah Besi Agung. Yo Jong Hyuk akan mengalami kemunduran bahkan jika dia mati di sini. Kemudian dia akan memulai babak baru. Regresi. Lalu bagaimana dengan dunia lain? Plot sialan. Bagaimana dengan semua dunia yang tidak kau selamatkan? Setelah Yo Jong Hyuk meninggal di sini, dunia yang tidak ada dalam novel aslinya akan lahir. Yo Jong Hyuk akan mengulangi neraka lagi. Dunia yang ditinggalkan yang ditunjukkan oleh Secret Plotter kepadaku akan diciptakan dan Yo Jong Hyuk sekali lagi akan merangkak dalam keputusasaan tanpa batas. Sial, saya tidak tahu. Saya mengaktifkan elektrifikasi dan terbang menuju Yo Jong Hyuk. Hei, tinggalkan aku bagian juga. Dengan suaraku yang kasar, Raja Iblis dan Rasi Bintang yang menyerang Yo Jong Hyuk mendongak. Kamu siapa? Kurung siku buka. Energi setan. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu datang ke sini untuk membunuh Raja Iblis pembunuh? Energi setan mengalir dari tubuhku dan aku bisa melihat ketegangan musuh dilepaskan. Seperti yang diharapkan, saya berbicara ketika saya mengeluarkan status saya. Tepat sekali, kami akan berbagi hal-hal baik bersama. Itu tidak mungkin. Kamu datang terlambat sehingga kamu tidak bisa memiliki cerita yang bagus. Jangan khawatir, saya hanya akan membantu dari belakang. Sikap yang baik. Sekarang, semuanya lanjutkan. Saya berbalik dan menabrak Rasi Bintang dengan seluruh kekuatan saya. Rasi Bintang menjerit saat ia terbang dalam garis lurus dan menabrak bangunan yang hancur. Kakuo, apa yang kamu lakukan? Saya ingin memukulnya sampai mati tetapi kurang. Rasi Bintang marah dengan tindakan saya yang tiba-tiba dan menatap saya. Apakah kamu berpihak pada Raja Pembunuh Iblis? Saya tidak menjawab dan membuka kekuatan kisah raksasa itu. Kisah raksasa, Demon World Spring, telah dimulai. Denyut nadi kisah itu mengaduk-aduk hati saya. Bunga api mengelilingi tubuh saya ketika energi cerita membanjiri darah saya. Beberapa Rasi Bintang melihat kisah raksasa saya dan berteriak kaget. Status Raja Iblis dari seorang pria yang belum pernah kudengar. Tentu saja, saya bukan Raja Iblis dunia ini. Saya sekali lagi memusatkan kekuatan elektrifikasi dan meniup Rasi Bintang. Rasi itu mengenai perutnya dan mundur beberapa langkah. Itu tidak sebanding dengan Yo Jong Hyuk tetapi efeknya tidak buruk. Saya mungkin bisa bertarung jika terus seperti ini. Terjadi kesalahan dalam pengoperasian cerita. Aliran bintang tidak dapat menemukan asal dari kisah raksasa yang Anda miliki. Kekuatan, cerita raksasa, berkurang tajam. Kotoran, seperti ini. Dasar dari kisah raksasa saya, Realm Iblis ke-73 tidak ada di sini. Kami mengarang cerita raksasa bersama. Jadi, wajar saja kalau ceritaku tidak berfungsi dengan baik. Aku mengayunkan pedangku ke Rasi Bintang yang mendekat dan berteriak pada Yo Jong Hyuk. Hei, bangun, brengsek. Petik 2. Yo Jong Hyuk tidak menjawab. Saya mencoba memikirkan garis untuk membangunkannya tetapi saya tidak dapat menemukan apapun. Status saya mulai menurun dan Raja Iblis Ose, yang bangkit lagi di medan perang, berteriak. Dia bersama Raja Iblis Pembunuh. Bunuh dia. Ada 7 Rasi Bintang, termasuk Raja Iblis Ose. Saya tentu saja tidak bisa berurusan dengan mereka dengan kekuatan saya saat ini. Saya mati-matian menghindari serangan tetapi skenario ke-95 adalah skenario ke-95. Mereka mungkin Rasi Bintang biasa dari sistem kejahatan absolut tetapi pukulannya menyakitkan. Dagingku hancur oleh serangan dan rentang gerakanku menjadi lebih sempit. Terlepas dari urgensi, saya terus memikirkan cara untuk membangunkan Yo Jong Hyuk. Beberapa hal terlintas dalam pikiran yang pasti akan membangunkan Yo Jong Hyuk. Masalahnya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Jika saya membangunkannya menggunakan metode yang saya pikirkan, saya mungkin akan mati. Aku menggigit bibirku dan perlahan membuka mulutku. Tidak mungkin. Bagaimanapun, saya berharap itu terjadi seperti ini. Aku mengambil napas dalam-dalam dan membuka mulutku. Berapa lama kamu akan tutup mulut? Ekspresi Rasi Bintang berubah pada kata-kata saya. Mata mereka bertanya-tanya apa yang saya bicarakan. Saya terus berbicara. Akan sulit bagi mereka jika aku mati di sini. Saat berikutnya, kantung dadaku bersinar terang dan suara sejati terdengar.
Apa? Kamu tahu? Tentu saja, saya tidak akan membangunkan Yo Jong-hyuk. Saya mungkin mati jika saya melakukan sesuatu yang gila seperti itu. Akan aneh kalau aku tidak tahu. Saya tidak memiliki hobi merangkai bunga. Petik 2. Dua bunga muncul dari saku bagian dalam mantel saya. Itu adalah kosmos merah dan bunga lili putih. Saya tidak memperhatikan keberadaan mereka pada awalnya. Saya menyadari ketika saya melintasi dunia. Mereka benar-benar rasi bintang yang berani. Tidak ada jalan lain. Saat mereka menyadari identitas suara yang sebenarnya, corak rasi bintang yang memusuhi saya menjadi gelap. Lily, menertawakan mereka. Haruskah kita berdua keluar? Atau Jovil, akankah kamu melakukannya sendiri? Mereka adalah musuh Eden. Segera jalankan mereka. Kurung siku buka. Apakah kamu ingin melakukannya bersama? Menyebalkan sekali. Baiklah, saya mengerti. Momen selanjutnya, kelopak kosmos dan bunga bakung berhamburan di tiup angin. Kelopak-kelopak bergerak ke arah langit dan sebuah pesan melintas di depanku. Aku melihat pesan itu sejenak sebelum perlahan mengangguk. Kehadiran besar mulai turun di belakangku. Kekaguman muncul di wajah rasi bintang dan aku tidak bisa menahan tawa. Saya penasaran. Saya bertanya-tanya seperti apa perasaan Jung Hee-won saat itu. Sekarang saya tahu betul. 6 sayap terbentang dari belakangku. Saya dipenuhi dengan probabilitas karena status malaikat agung terbaik Eden dikeluarkan dari tubuh saya. Konstelasi, Komandan Kosmos Merah, telah muncul di Seoul. Rasi bintang, Lily Pin dari Aquarius telah muncul di Seoul. TL, Rainbow Turtle.